Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Wal- Sobat Kasmaran, jumpa lagi dengan saya Arum di acara Jenangketan Kasmaran, jelajah dan bincang kesehatan bersama Puskesmas Manyaran. Ya, semoga Sobat Kasmaran selalu sehat dimanapun berada ya. Untuk episode kali ini, kita ada tema. Jadi tema ini kita dasarkan pada capaian kita di tahun 2023. Ternyata itu ibu hamil di Manyaran ya, itu banyak sekali yang beresiko tinggi. Ada 26% ini ibu hamil di Manyaran mengalami kehamilan resiko tinggi dan itu sangat berbahaya sekali ya. Padahal targetnya itu harusnya di bawah 15%. Nah, selain itu ada dampak lagi. Ternyata angka kematian balita itu ada satu ya di tahun 2024 ini. Ini dampak dari kehamilan yang beresiko tinggi ya. Maka dari itu untuk podcast hari ini ya kita datangkan ini narasumber ya Ibu Bidan Haryanti SPRK. Nah, ini bidan dari Puskesmas Manyaran, bidan koordinator ya Sobat Kasmaran. Jadi nanti kita bahas nih gimana sih supaya kasus ibu hamil resiko tinggi ini tidak terjadi banyak di Manyaran. Gitu ya, Bu? Iya, Iya, siap ya, Bu ya? insya Allah. Ya, mungkin bisa menyapa dulu, Bu, sama Sobat Kasmaran yang ada di mana berada ya. Halo, Assalamualaikum Sobat Kasmaran, di wilayah Puskesmas Manyaran. Iya, kenalan nama panggilannya siapa, Ibu? Oh ya, nama saya Haryanti, tapi biasa dipanggil Ibu Ati. Rumahnya di Manyaran aja ya, Bu? Rumah saya di Kepusari, Posari. iya, Manyaran. Aslinya? Asli saya Jawa Barat, Jawa Barat pemirsa ya, Jawa Barat. Tapi sekarang sudah menetap di Kepusari. Baik. Bu Ati, nggih, Bu Ati. Tadi seperti yang sudah saya buka ya, yang pertama tadi kehamilan resiko tinggi di Manyaran itu kan banyak banget Bu ya, Iya, di tahun 2023. Nah harapannya di 2024 ini berkurang Bu. iya, berkurang harapannya ya, Bu. begitu. Bisa disampaikan Bu Ati kepada yang sudah menikah atau calon pengantin, nggih, apa itu kehamilan yang beresiko tinggi? Kehamilan beresiko tinggi adalah kondisi kehamilan di mana ibu atau janin berisiko mengalami komplikasi yang serius baik pada saat kehamilan, persalinan, maupun setelah bersalin. Ya, jadi kehamilan resiko itu tadi kehamilan yang nanti bisa membahayakan persalinan, kehamilan maupun pas melahirkan juga, gitu ya Bu. Nah, kondisi apa sih Bu yang bisa memungkinkan terjadi resiko kehamilan yang berbahaya itu? Biasanya sering dikaitkan dengan kondisi 4T, di mana 4T itu adalah T1 dengan ibu terlalu muda. Oh, Jadi terlalu muda. ya pada usia kurang dari 20 tahun. Kemudian T kedua adalah ibu yang terlalu tua, di mana umur ibu lebih dari 35 tahun. Ya, 35 Kemudian tahun. T ketiga adalah ibu dengan terlalu dekat jarak persalinan antara anak ke satu dan anak berikutnya. Oh, harusnya berapa jaraknya Bu? Minimal 2 tahun. Resikonya bisa terjadi anemia pada ibu hamil, di mana kasus di Manyaran anemia ibu hamil tinggi sekali. Apabila terjadi kehamilan dengan anemia bisa menyebabkan bayi lahir prematur atau ibu melahirkan dengan perdarahan yang bisa menyebabkan kematian pada ibu. Kemudian T yang keempat adalah di mana ibu dengan terlalu banyak melahirkan. Jadi melahirkan lebih dari 3 anak. 3 anak, Gitu. oke. Oh, jadi yang pertama tadi, yang pertama tadi terlalu muda ya Bu ya? Di bawah 20 tahun. Berarti untuk pasangan baru nih kalau bisa itu nggak menikah di bawah 20 Di bawah tahun 20 gitu ya tahun. Bu ya? Betul. Oh ya, kenapa Bu? Kenapa kok harus di atas 20 tahun gitu? Karena di usia kurang 20 tahun kondisi fisik dari calon ibu itu belum siap secara fisik. Organ untuk organ tubuhnya rahimnya mungkin ya Bu ya? untuk melahirkan, kemudian untuk sejak kehamilan melahirkan itu belum Kalau siap. sudah kejadian nih Bu, nikahnya udah terlanjur ya, terlanjur di bawah 20 tahun. Nanti
berarti harus kehamilannya ditunda dulu gitu ya? Ya, Harus lebih dari 20 sebaiknya tahun. direncanakan dan ditunda setelah berusia lebih dari 20 Iya, tahun. oke. Lanjut ke yang tadi yang terlalu tua ya, Bu. Yang Iya, kedua terlalu tua itu lebih dari 35 35 tahun. tahun. Kenapa kok harus 35 tahun? Soalnya banyak sekali, Bu, nih di Banyaran itu yang ibu hamil di Iya, usia 40 tahun itu banyak banget mungkin ya, Bu, ya? iya. Gina lebih paham. Kenapa nggak boleh lebih dari 35 tahun itu, Bu? Karena kondisi ibu dengan usia 35 tahun lebih, itu kondisi fisiknya sudah tidak se-fit waktu antara 25 sampai 35 Ya, performanya tahun. sudah menurun ya, Bu, ya? Ya, betul sekali. Oke. Ya, jadi rentan nanti terjadi bahaya. Terakhir. Gitu. Jadi kalau 35 tahun ke atas mulai dipikirkan lagi ya kalau punya anak ya Sobat Kasmaran ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke yang ketiga ya Bu ya, Ya, terlalu dekat. terlalu dekat. Nah, terlalu dekat itu jarak antara anak ke terakhir Sebelumnya sebelumnya dan sesudahnya itu sesudahnya. minimal 2 tahun. Oh, 2 tahun ya karena memang 2 tahun itu pertimbangan waktu apa Ibu? Kondisi fisik ibu juga, Oke. kemudian Psikis ibu juga mungkin juga ya Bu? ya Psikis juga psikis ya. dan yang jelas ibu kan juga harus menyusui Oh sampai ya, dengan usia 2 2 tahun. tahun. Jadi Oke. selesaikan masa menyusui sampai 2 tahun, baru direncanakan lagi untuk kehamilan berikutnya. Iya. Soalnya mungkin juga ini banyak juga Bu, ibu-ibu Ya, yang mengalami baby blues ya. Anaknya ya, masih kecil sudah punya anak sudah punya anak kecil laki. lagi. Jadi itu juga sangat mengganggu kewarasan ya Bu. Iya, Jadi malah betul banyak juga sekali. yang sampai menyakiti anaknya. Jadi harapannya memang ya punya anak ada jaraknya supaya kesiapan mentalnya juga bagus ya Bu ya. Ya, Gitu. Terus yang keempat ya Bu, keempat ya, tadi terlalu banyak. terlalu Nah, banyak. terlalu banyak itu berapa tadi Bu ya? Anaknya tuh nggak boleh lebih dari berapa Bu? 3. 3 ya. Ya, Kalau dulu kan 2 ya Bu. ya, Ya kalau dulu program tapi 2 sekarang maksimal maksimal 3. 3. Ya itu juga pertimbangan ekonomi juga mungkin ya Bu ya. Ini Ekonomi. banyak anak. Tapi kalau 2 lebih baik. Oh 2 lebih Iya, baik, tapi 3 masih diperbolehkan. iya, Oke. Kalau 4 sudah tidak sudah disarankan. tidak disarankan. Kalau sudah terlanjur Bu? Kalau sudah terlanjur ya diterima. Rezeki ya Bu ya. Tapi harapannya untuk kesehatan semuanya ya Bu. Iya, Ya yang semua belum terlanjur, nggih, yang direncanakan. belum terlanjur ya dimentoknya 3 3. gitu ya Bu. Oke. Nah, karena apa tadi? Karena tadi ya kehamilan yang beresiko 4T tadi itu berbahaya ya. Bahaya Nah, sekali. bahayanya sebenarnya bisa dijelaskan lagi apa Bu detailnya gitu Bu? Maksudnya bahayanya nanti apakah ke anaknya, ke janinnya, atau nanti pas persalinannya gimana gitu. Iya. Sebenarnya resiko kehamilannya itu bisa tidak hanya beresiko pada ibunya, tapi dampaknya bisa pada bayinya. Jadi salah satu contoh misalnya, karena 4T tersebut bisa terjadi preeklamsi atau Preeklamsi apa nggih Bu? eklamsi. Preeklamsi itu keracunan kehamilan yang bisa menyebabkan, tensinya tinggi, kemudian hingga kejang. Oh ngeri. Resikonya kalau ibu dengan preeklamsi atau eklamsi, akhirnya berdampak kepada janinnya, bisa Mmm, menyebabkan kematian pada bayi. banyak juga kasus seperti itu ya Bu ya? Ya, ada. Kemudian bisa juga berisiko terjadi, bayi lahir prematur atau belum waktunya. Oke. Apabila terjadi kehamilan dengan berisiko karena 4T, lahir belum waktunya, dampaknya adalah bayi lahir belum waktunya, kemudian berat badannya kurang. Itu untuk segi dari bayinya sendiri. Ya, Itu nanti kalau dampak panjangnya mungkin bayinya kalau berat badannya kurang itu bisa beresiko stunting juga ya, ya Bu terjadi ya. stunting. Stunting itu kan sedang lagi digembar-gemborkan lah Ya, ibaratnya gitu Bu. betul. Ya stunting atau anak yang status gizi kurang ya, tapi Ya. dilihat dari indikator tinggi badannya yang kurang. Terus itu dari segi anak ya, bayi yang dilahirkan Bu. Kalau dari bahaya dari ibu, ibu yang melahirkan nanti kira-kira gimana Bu? Kalau, ibu melahirkan dengan karena 4T bisa terjadi perdarahan waktu melahirkan. Salah Mmm. satu contoh, hamil dengan lebih dari 3 anak.
Iya. Beresikonya adalah terjadi perdarahan setelah melahirkan. Kemudian kalau terjadi perdarahan dampaknya bisa menyebabkan kematian pada Kematian ibu. Hmm, ya ngeri ya. Jadi kalau lebih dari 3 anak itu beresiko perdarahan, kemudian kalau terlalu dekat itu juga beresiko Perdarahan, perdarahan iya, juga. lahir prematur bisa. Ke ibu juga ada juga ya Bu, kematian ibu karena Perdarahan, iya. perdarahan. Ya, ya kalau tadi ya Bu, untuk mengurangi supaya kita tidak atau masyarakat Manyaran ini tidak atau apa ya, mengelola supaya tidak terjadi kehamilan 4T itu kira-kira apa yang bisa dilakukan, Bu? Pada calon-calon pengantin ini Nah, ya, calon pengantin ya. pengantin monggo direncanakan untuk keluarga barunya jangan sampai terjadi kehamilan dengan 4T. Apalagi Bu, maksudnya apakah untuk menjaga anak, jarak anak, atau menunda kehamilan gitu? Oh ya, jadi ibu pasangan usia subur kita anjurkan untuk ber-KB. Nah, KB ya Bu berarti? Ya, Nah, kira-kira jenis-jenis KB itu apa saja Bu? jenis-jenis KB yaitu pertama jangka pendek yaitu pil KB, Ya, pil KB. kemudian jangka panjang itu suntik KB, implan, Ya. kemudian IUD, Oke. dan jenis KB mantap yaitu MOW serta MOP. Oke, jadi pilihannya banyak ya Bu. Banyak. Kita nanti akan bahas tuntas tentang alat kontrasepsi atau KB ini di segmen selanjutnya. Kita kupas tuntas ya pokoknya. Apa itu IUD, apa itu MOP, MOW, kita akan bahas di segmen selanjutnya. Ya, untuk kesimpulan kita pada kehamilan resiko tinggi ini bisa saya sampaikan ya Bu ya. Ya, Jadi untuk mencegah kehamilan beresiko tinggi, kita harapannya tidak hamil pada kondisi 4T ya Bu. ya, Yang pertama betul. terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak. Ya, kita juga diharapkan bisa menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah 4 kondisi T ini. Iya, begitu. Untuk lebih lanjut pembahasan kontrasepsi, kita akan bahas di segmen selanjutnya. Bye.